Oke, lanjutkan kembali untuk master data atau untuk CRUD ya. Sekarang kita buat controllernya. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita buat controllernya dan form inputnya ya. Form input untuk insert data. Kita masuk ke file, kemudian new file. Jangan lupa ya, untuk model simpan di model, untuk controller simpan di controller, untuk view simpan di view juga. Oke, kemudian CRUD, nama kelasnya, extend-nya adalah CI controller, kan kita membuat controller. Extend itu kalau di APSI tidak harus semuanya diimplementasikan, boleh sebagian atau tidak, atau kalau di sini adalah turunan ya extend. Di sini ada public dollar model. Kita buat public dollar model, kita kasih nilai awal 0 atau kosong ya. Kemudian kita membuat function constructor. Di function constructor isinya adalah untuk memuat model. Untuk memuat model ini ada dua cara. Nah, boleh di function constructor ataupun kita setting di autoload ya. Di autoload juga bisa. Tinggal dipilih saja mau di autoload atau mau di constructor. Silahkan dipilih. Di sini ada load model. Tadi yang sudah kita buat adalah barang model. Kemudian di sini $dis model sama dengan $dis barang model. Nah, $dis model tadi sudah kita deklarasikan di public dollar model sama dengan 0. Sekarang kita isi bahwa dollar model itu isinya adalah barang model, sehingga kita tinggal memanggil dollar model saja. Kemudian setelah itu ada lagi load database, tapi sebenarnya ini tidak perlu. Kita sudah lakukan tadi di autoload. Kemudian function index $dis read. Jadi begitu nanti controller ini dijalankan, maka dia akan membaca function read artinya ya. Kemudian di sini ada function create, kita akan membuat create-nya. $isSet post btn submit artinya kalau sudah submit di form inputnya, maka nilai-nilainya atau dari $post-nya akan diambil. Ya. Ini akan dimuat ke dalam atribut yang ada di model. $model, kode, nah tadi kan ada atribut kode ya, nilainya berapa, nilainya apa, gitu ya. Kemudian di situ terakhir di line 25 ada model insert, kemudian redirect CRUD. Ya, redirect itu adalah fungsi URL atau library atau helper URL tadi ya, kita sudah buat. Kemudian di sini ada view, view-nya CRUD read view ya. Model $dis model. Kemudian di sini ada $row this model sama dengan read. $row view CRUD read view. Oke. Nanti akan menampilkan view-nya ya. Kalau misalnya untuk di yang create tadi itu ada dua. Kalau misalnya belum ada isSet, berarti dia akan masuk ke sini, ke create view, akan menampilkan file yang create view atau form inputan. Kalau sudah form inputannya sudah selesai, kemudian disubmit, nanti akan dilempar ke controller lagi, ya. Nah,
karena sudah BTN submit-nya sudah ada nilainya, maka akan menjalankan perintah yang nomor 20 sampai 26. Nah, ini untuk update. Untuk update mungkin implementasinya akan diimplementasikan nanti di praktikum. Sekarang dipersiapkan saja. Mau ditulis untuk update, mangga. Mau nggak ditulis untuk sekarang juga tidak masalah ya. Yang penting sekarang itu ada read sama create. Sekarang fungsi read. Belum diimplementasikan. Nah, ini ada fungsi delete juga. Nah, ada parameter inputannya untuk delete dan update ya, karena harus membaca data dulu, mana yang mau diupdate, mana yang mau di delete. Nah, di sini terlihat read itu memanggil model read ya. Jadi memanggil function yang ada di model, nama functionnya adalah read. Begitupun dengan insert atau input data. Di sini ada $this model di 25, kemudian insert. Di direct ini merupakan helper URL. Ini sudah untuk pembuatan controller. Selanjutnya kita buat view-nya. Ini update-nya masih select ini artinya menampilkan lagi barang yang atau data yang sudah berubah. Oke, sekarang kita buat create view atau form input. Form inputnya kita buat HTML seperti biasa. Kemudian bikin page-nya atau judulnya. Di sini ada form action, create, metodenya adalah post, action-nya adalah create. Ya, dia karena tadi sudah disetting di config ya, kita cukup menyebutkan function yang ada di controllernya saja, yaitu create. Contohnya gitu. Karena tadi di awal sudah disetting urusan untuk site URL atau base URL-nya. Ini input ECHO $barang model. Nah, ini yang tadi kita buat atribut function atribut di model ya. Labels kode. Nah, labelnya akan keluar nanti nilai kode sama ya. Seperti itu. Terus kemudian submit, namanya BTN submit, values-nya simpan, kemudian button dan bikin batal. Kalau on click bikin JavaScript history -1. Nah, ini sampai di sini untuk pembuatan home view-nya sudah di-input, apakah datanya tersimpan atau tidak. Nanti kita lanjutkan dengan membaca data atau menampilkan data yang sudah di-input. Terima kasih. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.